Dan itu juga kedepannya memicu istilahnya iklannya teknik lah untuk mahasiswa baru baru, karena eksistensinya teknik juga dilihat dari situ. Benar. Karena mahasiswa baba ini pasti melihat teknik Unram ini bagus lah ya. Saya mau masuk ke teknik Unram atau tidak, atau lebih milih fakultas yang ada di luar kan. Nah, kalau bisa memilih di sini ya dengan kualitas yang bagus, kenapa enggak? Benar, apa enggak? Mungkin jadi udah ada yang ingin ditanyakan mungkin dari daripada mungkin jadi saya ingin kembali sedikit ya. Kita sebenarnya ini bukan ranah saya sih ya, fakultas teknik ya, untuk bahas terkait politik ya. Waduh. Di sini kan sudah 2 kali kayaknya Unram mengadakan aksi di depan DPR, kantor DPRD ya. Yang pertama terkait Omnibus Law, kemudian yang kedua RUU KPK. Nah, itu saya tetap memperhatikan Bang Lun selalu ada orasi di sana, dan dengan masa yang segitu banyaknya, apa sih yang menjadi permasalahan sehingga kita mahasiswa sebenarnya ikut bergerak sama-sama gitu. Dengan ramainya mahasiswa di situ, apa sih menjadi permasalahan utamanya di situ? Ya, kita sebenarnya harus tahu sih, kita mendapatkan gelar mahasiswa ini bukan hanya untuk diri kita gitu. Kalau kita udah masuk jadi mahasiswa, itu beban ada di beban masyarakat, beban orang tua, beban kita sendiri itu ada di pundak kita gitu. Mahasiswa ini kan menjalankan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya sosial yang ini seperti itu gitu, menjamin hak, menjamin kesejahteraan rakyat, itu juga bagian dari tridharma perguruan tinggi, yang dimana ketika ada ketimpangan, ketidakadilan di negara kita gitu yang akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri, itu sebenarnya harus merasa terpacu. Kalau kita merasa diri sebagai mahasiswa ya harus tergerak gitu. Wah, ini ada yang tidak beres nih dengan negara kita, tidak baik-baik saja nih Indonesia misalnya. Ya apa yang bisa kita lakukan? Ya ketika kita di aktivis ya memang harus jor-joran turun sebagai garda terdepan, dan ingat bahwa mahasiswa itu kan agent of change, agent of control gitu, iron stock gitu, orang-orang yang juga akan mengganti orang-orang itu. Maka kalau mentalnya sama dengan orang-orang yang kita tuntut itu, artinya kan kita nggak ada kemajuan gitu. Makanya ya memberanikan diri aja gitu, walaupun keluarga kita kadang menolak, janganlah gini, nanti kamu ditangkap polisi, nanti kamu bocor, kepalamu dilempar ini. Ya, karena memang tidak di sini ya, tidak di NTB ini, tapi di demonstran-demonstran yang ada di luar daerah itu, bahkan di Yogyakarta mungkin atau di Jakarta, mereka ada yang sampai terluka, kemudian batu lemparan apa segala macem. Nah, kadang stigma masyarakat itu, kalau ada beberapa sih dari masyarakatnya, kalau ada demo itu stigmanya negatif gitu. Padahal demo atau aksi itu adalah dijamin haknya gitu oleh undang-undang, bahwa menyatakan pendapat, bebas menyatakan pendapat di muka umum untuk kedepannya gitu. Jadi sebenarnya ya, pengalaman saya nih sebagai orangnya yang mungkin ya bisa dibilang ikut demo gitu, selalu ada beberapa oknum yang mungkin disetting mungkin, atau mungkin ada oknum yang benci dengan gerakan kita, yang juga ya memacu untuk bisa ribut, bisa chaos gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu, dan itu pernah diungkap loh di narasi TV waktu itu, ketika halte atau apa yang dibakar waktu itu, dibakar, dan ternyata itu orang-orang, sekelompok orang yang didesain gitu, bukan real mahasiswa yang melakukan itu gitu. Jadi itu juga harus diketahui oleh masyarakat umum dan juga mahasiswa. Bukan berarti kita sebagai mahasiswa itu tidak peduli dengan itu gitu. Sebenarnya kita harus juga peduli gitu. Dan kita ingat bahwa
jangan sampai merusak fasilitas, karena itu juga salah satu pemicu sih kalau ribut, chaos gitu kan. Ya fasilitas dijagalah. Misalnya kalau kita merusak fasilitas, toh fasilitas itu untuk diperbaikinya pakai uang rakyat, uang kita juga, uang pajak gitu. Ya mahasiswa harus lebih berpikirnya ke sana juga. Jadi sebenarnya dari kericuhan-kericuhan itu juga sebenarnya disebabkan oleh provokasi-provokasi yang memang tidak bisa dibilang tidak dari mahasiswa itu gitu. Tidak dari garda itu yang merencanakan untuk aksi tersebut. Betul. Jadi di luar lingkup itu ada oknum-oknum yang merencanakan untuk adanya provokasi ini untuk merusak aksi tersebut. Jadi itu juga saudara info juga. Aksi ini sebenarnya bukan tindakan yang kriminal istilahnya. Ini sudah dijamin hak-haknya untuk menyampaikan aspirasi. Ini sudah terjamin. Mahasiswa itu sebenarnya bisa menyampaikan aksi-aksi seperti ini untuk menyampaikan aspirasi rakyat maupun ke pejabat-pejabat gitu. Jadi bisa disampaikan, sudah dijamin haknya. Itu sih untuk aspirasi tersebut. Dan sedikit bagaimana dan perasaan ketika menyuarakan suara itu, perasaannya di situ kan pasti kita dengan banyaknya mahasiswa yang sepemahaman dan kita menyampaikan aspirasi masyarakat di situ. Dengan semangatnya biasanya kita di depan situ menyampaikan orasi itu kira mungkin disampaikan karena saya tidak pernah merasakan. Mungkin bisa nanti kalau ada aksi selanjutnya ya. Saya panggil nanti. Jadi sebenarnya ya deg-degan sih. Maksud saya takut salah ngomong gitu kan. Nah, pasti kita kena nanti undang-undang yang melanggar pencemaran nama baik lah, apalah gitu. Memang ada sih gemeternya, tapi kadang-kala gemeter ini, takutnya ini kalah gitu dengan apa semangat apa yang akan kita sampaikan gitu, dengan rasa percaya diri bahwa yang kita sampaikan ini memang benar gitu untuk masyarakat. Ya kadang-kala gemetar itu hilang gitu secara sendirinya, dan kita juga melihat masa yang udah panas-panasan, masa kita kecewakan mereka. Jadi ya pede-pede aja gitu, plong-plong aja, sampaikan secara real apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, dan saya rasa akan plong di sana, gemetar itu akan hilang. Dan itu memang perlu dibiasakan, hal-hal kecil misalnya. Kembali ke ketujuan kita ketujuan kita bersama gitu. Iya. Karena kita membawa tujuan yang sama, kita sampaikan ya, tetap semangat. Iya betul. Jadi ini sih Bang, ada dan Bang Anggun sendiri ketika menjabat jadi sekjen di Fakultas Teknik juga pernah merasakan dihadapkan dengan wakil dekan kemahasiswaan siap, PD3 ya. Siap. Bagaimana untuk PD3 kita ini Bang? Mungkin untuk mewakili mahasiswa ini ya kriteria beliau itu atau karakteristik beliau itu bagaimana menurut Abang? Kalau penilaian penilaian kan tergantung orang melihatnya. Cuman selama menjabat dan sebagainya memang ada kekurangan gitu. Memang ada sih kelebihannya, tapi banyak kekurangannya. Harapannya sih ya seperti pemimpin di fakultas itu. Orang yang memang harus menduduki jabatan itu yang harus kompeten, harus aware kepada mahasiswa, harus terbuka. Ketika apa yang kita sampaikan dimengerti gitu. Bukan hanya sekedar ngangguk, tidak dan diam, bukan. Tapi dia harus menyimak, menyampaikan dengan lisannya, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya gitu. Dan direalisasikan dengan tindakannya. Itu sebenarnya yang kita harapkan wakil dekan. Bukan hanya di teknik wakil dekan di seluruh fakultas yang ada di universitas ya. Harusnya itu sebenarnya orang yang akan diharapkan gitu oleh organisasi atau oleh mahasiswa. Namanya juga wakil dekan kemahasiswaan gitu. Jadi
dia harus lebih dekat dengan mahasiswa, harus mendengar apa, bukan hanya sekedar ikut-ikut pembukaan, ikut membuka kegiatan, ikut sambutan ini, itu bukan hanya itu. Ingat bahwa BEM terutama lembaga eksekutif kan dia lebih kepada advokasinya gitu, menyerap aspirasi untuk disampaikan, untuk direalisasikan. Ya kalau aspirasi itu kadang-kala dihianati, misalnya oleh wakil dekan atau tidak dimengerti gitu, atau asal bodoh gitu, atau lebih memilih hak-hak yang lain gitu, mengedepankan yang lain tanpa melihat mahasiswanya, yang saya rasa tidak cocok jadi wakil dekan gitu, tidak cocok sekali gitu. Ya diganti aja. Karena yang memang yang kita rasakan sampai saat ini sih, bisa dibilang ketika kita menyampaikan aspirasi seperti yang disampaikan tadi, ya gitu kan, ya tapi hasilnya implementasinya itu ya tetap sama, tidak direalisasikan lah istilahnya. Memang tetap sih, tapi tergantung kapasitas yang ketika itu memberatkan, mungkin yang memberatkan beliau segala macam, itu akan ya mungkin dilakukan. Kalau tidak kita follow up, harus kita follow up terus, baru ada diingatkan terus, diingatkan terus, mungkin karena memang usia ingat atau pura-pura lupa gitu. Nah itu jadi permasalahan juga. Itu kayak beliau itu sebenarnya beliau ya, kita lagi jadi gosip ini kan itu bukan belum puasa. Jadi sebenarnya bukan bergosip sih ya, ini penilaian pribadi aja sih ya. Kembali lagi pasti akhir dan ujungnya ya kembali lagi ke mahasiswa fakultas gitu, ke mahasiswa UNIF gitu. Kemampuan tentu akan mempengaruhi gitu, kemampuan, kompetensi dari seorang pemimpin ya di birokrat itu juga mempengaruhi terhadap hasil yang kita dapat. Ya kalau bisa ya yang bisa dengan kriteria tersebut. Kalau bisa pemilihan wakil dekan atau pemilihan dekan ya libatkan mahasiswa lah, misalnya gitu kan. Ini kedepannya sarannya itu bagus tuh, saranin tuh pada panitia tuh. Harus libatkan mahasiswa. Jadi kriteria yang kita inginkan dari mahasiswa itu juga tersampaikan gitu kan. Karena apapun kinerja dari dekan atau wakil dekan apa segala macam, dari birokrat tepatnya, objeknya tetap mahasiswa. Jadi kembali lagi. Jadi sudah cukup waktunya ya. Kita cukupkan karena boleh. Bang Gu juga karena Bang Gu juga di banyak planning dari BEMU ya sendiri. Kami harap ke depannya kita bisa berkolaborasi. Siap. Katanya sosial masyarakatnya BEMU bakalan berkunjung katanya. Nah, itu akan sudah diagendakan. Betul. Mungkin itu aja. Siap, boleh. Terima kasih. Luar biasa ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, menyempatkan waktu dengan kesibukannya, di sela-sela kesibukannya sebagai Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Kalau boleh tahu akun YouTube yang akan tampil ini apa namanya? Nanti atau di mana mau ditampilkan? BMFT Unra. BMFT Unra. Nanti kita buatkan pamfletnya, nanti kita sebarluaskan. Nanti like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Kedepannya ini akan menjadi media aspirasi juga bagi mahasiswa. Bagus, seru. Ini Inovasi kan bagus. Ya, apa namanya? Oke, terima kasih Bang. Siap. Sama-sama. Mengucapkan terima kasih. Semangat selalu. Slogan teknik, dalam teknik satu jiwa satu rasa saudara. Apa